Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1S1230042. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dalam mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Ada Saja Masur, Master Engineering. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai tree. Oke, nah nanti pada penjelasan ini atau pada modul ini tuh akan menjelaskan yang pertama introduction, pengantar tree, yakni mencakup definisi dan propertinya, terus tree ADT, ya, computing depth dan height. Terus yang kedua ada binary tree, yang ketiga implementasi dari tree itu sendiri, yakni menggunakan linked list, dan yang kedua menggunakan array. Terus selanjutnya ada tree traversal algoritma dan ringkasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengantarnya. Nah, sini dikatakan non-linear data struktur. Jadi tree itu merupakan struktur data yang non-linear karena itu kayak bercabang begini. Jadi dia berbeda dengan dengan linked list gitu, linked list. Karena dia itu bukan linear. Terus yang kedua, provide faster algorithm for search and retrieval of data compared to linear data structure array or linked list. Jadi menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, ini array atau linked list. Terus yang ketiga, menyediakan organisasi, provide a natural organization, menyediakan organisasi data alami, organization of data yang sifatnya which is inherently hierarchical, yang sifatnya hierarki begitu. Jadi kayak hierarki itu maksudnya kayak ada strukturnya itu, yang seperti pada gambar sini kan, ini contohnya adalah struktur atau hierarki dari keturunan Abraham gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tree definition and property. Definisi dari tree dan propertinya apa saja. Oke. A tree, sebuah tree itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Terus kecuali with the exception of the top element, kecuali elemen paling atas, yang dalam hal ini kayak electronic arrows ini. Each element in a tree has a parent element and zero or more children element. Jadi elemen di dalam tree itu ada namanya parent dan ada namanya children atau anak-anak. Jadi parent itu yang paling atas, ini parent paling atas. Nah, kalau children yang yang tidak ada ya, children itu kayak anakannya. Jadi kayak elektronik itu anakannya R&D, sales, purchasing, manufacturing. Nah, sementara itu juga dengan sales anakan itu domestik, internasional. Nah, terus sini juga disebutkan the top element of tree is called the root of the tree. Jadi elemen paling atas dari sebuah tree itu disebut akar. Dari di elemen paling atasnya itu kayak ini, merupakan akarnya. Oke. Formal definition, definisi formal. Secara formal, we define a tree secara formal, we define a tree as of not storing elements such
that the nodes have a parent-child relationship that satisfies the following property. Jadi intinya secara formal kami mendefinisikan tree sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen yang ada namanya parent dan child. Nah, jadi tree itu merupakan sekumpulan node yang di dalamnya adalah parent dan child yang mempunyai hubungan sebagai berikut. Yang pertama, jika T is non-empty, jika T itu tidak kosong atau non-empty, it has a special node. Ia memiliki simpul khusus yang disebut dengan root of T, akar dari T, that has no parent. Dia bukan yang tidak memiliki induk, dia tidak memiliki induk gitu. It's not phi of T different. Jadi node phi dari T itu berbeda dari akar mempunyai sebuah node unik induk node W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W gitu. Terus note that according to our definition, a tree can be empty, meaning that it does not have any nodes. This is convention also allows use to define a tree recursively. Jadi note that according menurut definisi kami, a tree can be empty. Tree itu tidak bisa kosong. Tree itu bisa kosong. Artinya tidak memiliki simpul apapun. Konversi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan tree secara rekursif. Selanjutnya, two nodes that are children of the same parent are sibling. Sibling itu apa ya? Saudara. Jadi dua node yang merupakan anak dari induk yang sama itu disebut sibling atau saudara, ya saudara kembar. Jadi dua node yang berasal dari orang tersebut disebut sibling. Jadi begini, kayak sibling jadi domestik, sibling dan internasional, TV sibling dengan CD dan tuner gitu, karena dia orang tuanya sama begitu. Terus sebuah node phi is external if phi has no children. Sebuah simpul phi adalah eksternal jika phi memiliki anak. Sebuah simpul phi adalah internal jika apa ini? Sebuah node phi itu adalah internal jika hanya memiliki satu atau lebih anak. Eksternal node juga dikenal sebagai daun-daun. Terus a node U is an ancestor of a node phi if U sama dengan phi, or U is an ancestor of the parent of phi. Sebuah node U adalah ancestor, jadi leluhur dari sebuah node phi jika U sama dengan phi, atau U adalah ancestor dari orang tua dari phi. Jadi dia merupakan nenek moyang kayak ancestor apa. Next, conversely, we say that a node phi
V is a descendant of a node of U if U is an sector of V. Jadi sebaliknya, conversely, kita katakan bahwa node V adalah descendant dari node U jika node U adalah sektor dari V gitu. Oke, kita lanjut. Terus di sini disebutkan an edge of tree T is a pair of nodes U V such that U is the parent of V or vice versa. Jadi sebuah edge dari tree dari pohon ini, dari pohon T adalah pasangan simpul pasangan node dari U dan V, and then sehingga U is the parent, sehingga U adalah induk dari V atau vice versa atau sebaliknya. Terus path of T is a sequence of nodes such that any two consecutive nodes in the sequence form its example the adjacent tree contains the path. Ini jadi kayak sebuah path dari T adalah sequence, adalah urutan dari node yang sedemikian rupa sehingga dua node tadi itu berurutan dalam urutan tersebut membentuk sisi. Nah, contohnya adalah pohon yang berdekatan berisi jalur ini, jalurnya CS252/project/demo/market. Nah, ini pada gambarnya. Nah, ini merupakan jadi market parentnya demo memiliki parent dari project parentnya itu CS252 dan CS252 parentnya adalah user yang global. Terus sebutkan juga a tree is ordered if there is meaningful linear order among the children of each node. Jadi sebuah pohon atau tree itu adalah ordered jika ada tatanan yang berarti diantara anak-anaknya, diantara childrennya itu dari setiap node. Ya kayak begini. Nah, terus di sini juga ada sebuah gambar yang dimana ada tree, terus ada binary tree, linked tree. Binary tree tidak lagi jadi array binary tree dan linked binary tree. Terus kita masuk ke the tree ADT. We define a tree ADT using the concept of a possession as an abstraction for a node of a tree. Jadi kami mendefinisikan katanya ADT itu ADT tree atau pohon ADT itu menggunakan konsep dari posisi sebagai abstraksi dari sebuah node dari sebuah tree. Elemen adalah element is stored. Elemen itu disimpan di setiap position, di setiap posisi, dan possession satisfy parent-child relation relative. Jadi kayak posisi memenuhi hubungan induk anak kan, yang menentukan strukturnya tree itu. Nah, a possession object for a tree super dominator. Jadi sebuah objek posisi dari sebuah tree itu mendukung fungsi atau metode. Yang pertama, sini ada p dot element. Nah, gunanya untuk return dia, jadi mengamalkan value elemen yang disimpan pada position p. Nah, terus di sini kalau ada tree ADT
pohon ADT ketika mendukung influencer kayak pohon ADT mendukung hal-hal aksesor metode titik 2. Yang pertama, t.root itu adalah mengembalikan posisi dari root of tree T atau non if T is empty. Terus T is underscore root dalam kurung P itu mengembalikan posisi mengembalikan true jika posisi P adalah root dari tree T. Terus ada T parent P itu mengembalikan posisi dari induk dari posisi P atau non jika P adalah root dari T. Terus ada T dot num underscore children P itu mengembalikan the number of children, mengembalikan value atau nomor dari anakan dari posisi P. Terus ada T children P itu mengenerate atau menghasilkan generate an iteration, menghasilkan iterasi dari anakan P dari anakan posisi P begitu. Terus T dot is underscore leaf P itu mengembalikan true jika posisi P itu jika posisi P itu tidak memiliki anak. Terus ada lente yang ya ini kalau len kayak mengembalikan value dari posisi atau elemen yang terdapat pada pohon T atau tree T. Terus ada T is empty ya mengembalikan true jika tree T itu tidak mengandung tidak mengandung posisi begitu, posisi apapun. Jadi dia T is empty, bukan kosong gitu. Terus T possession itu menghasilkan iteration dari semua posisi di pohon T atau tree T. Terus iter T itu menghasilkan iteration dari semua elemen yang tersimpan dengan tree T. Nah, selanjutnya ada duck typing. Pasti itu namanya duck typing, atau kalau misalkan diartikan itu adalah typing bebek. Di sini jelaskan, duck typing is a way of programming. It is an object passed into a function or method support all method signature and attributes expected of that object at runtime. Jadi duck type merupakan suatu cara pemrograman di mana suatu objek yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi atau metode itu mendukung semua signature atau mendukung semua signature dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan at runtime. Terus yang kedua, objek itu sendiri tidak penting. The object type itself is not the object. Objek itu sendiri tidak penting. Jadi sebaliknya, rather the object seharusnya mendukung semua all method, semua metode atau atribut yang dipanggil di dalamnya, called on it. Karena alasan ini duck typing adalah sesuatu yang terkadang dilihat sebagai cara berpikir a way of thinking rather than a type system, cara berpikir alih-alih sistem tipe begitu. Terus yang ketiga, in duck typing, di dalam duck typing kita tidak bisa mendeklarasi argumen tipe argumen dalam fungsi prototype atau metode. This is implies the compiler. Dan ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan type atau pengecekan tipe
what really, yang penting adalah apakah objek tersebut memiliki metode yang memiliki metode tertentu pada saat dijalankan gitu. Terus it originates from old saying. Jadi kayak ini berasal dari pepatah katanya. Dia mengatakan if it walk like a duck, swim like a duck, and quack like a duck, then it probably is a duck. Jadi sebuah pepatah mengatakan katanya jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, berkokok seperti bebek, maka menyelesaikanlah masalah seperti like a duck, then it probably is a duck. Kemungkinan besar itu adalah sebuah bebek. Even non duck entity, biar bahkan entitas non bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanan pada perilaku. Jadi maksud pepatah ini karena jika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan perilaku kita pada umumnya, tapi karena kita melakukannya secara terus menerus dan secara berkala, maka kita bisa dikatakan bagian dari hal tersebut. Contohnya kayak misalkan mahasiswa kan, mahasiswa kan tugasnya belajar, rajin datang kuliah, memahami informasi dan sebagainya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas, tidak datang ke kampus, tidak jarang datang kuliah, malas-malasan, itu dia mahasiswa tapi tidak bisa katakan mahasiswa gitu. Oke. By analoginya adalah the type of an object is not important so long as the behaviors as expected. Jadi jenis suatu objek tidaklah penting selama objek tersebut berperilaku sesuai sebagai yang kita harapkan gitu. Jadi tipenya bukan sesuatu yang penting selama dia berperilaku sesuai yang diharapkan gitu. Abstract based kelas dasar abstrak dari tree data struktur, dari pohon data struktur pohon data pohon. We follow duck typing by providing abstract based class and several constrained subclasses inheriting from this base class. Jadi kami mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi dari kelas dasar ini. Terus yang kedua ada base class consist of, yang pertama nested possession with abstract method. Kelas nested possession, posisi bersarang, kelas posisi bersarang dengan metode abstrak. Terus yang kedua several abstract method. Terus yang ketiga few constrained method. Nah, kita sudah menggunakan tiga ini, is root, is leaf, dan is empty, yang kita sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya begitu. Nah, ini kita coba coding. Oke. Coba buka VS Code-nya kita. Oke. Oh, ini pertemuan 8. Ini coding yang lalu, tapi supaya kita belajar saja dari awal, jadi kita buat file baru OOP untuk kayak tree
Jadi jadi example example oh shit. Three apa tadi? Example dot p. Oke. Mana kodenya? Oke. Nah, di situ bilang tadi apa? Pertama disuruh buat kelas 3 dengan oke. buat kelas 3 oh shit. Terus di situ disuruh buat lagi kelas nah disitu disuruh buat apa lagi tadi? Kita coba suruh buat def. Oh ya, ini metodenya fungsi ada elemen, ada equals. Dulu def elemen ya, elemen terus sel underscore apa ya tadi bilang price not. Oh oke. Price not oke. Terus metode kedua adalah def equals ya. Oke. Equals dalamnya adalah self sama other. Nah, kita rest ya sama ya, isinya sama, price not method error must be implemented by subclass. Terus yang ketiga ada ini yaitu not self. Oke. Def ini ada other, terus kita kembalikan return not, dalamnya adalah self sama dengan sama dengan other. Oke, terus ada lagi def rootnya apa guys ya, ada self
sama price not implemented error. Error colon must be implemented by apa ya, surplus. Terus apa lagi, this method root, ada parent, 6 children, ada parent, parent price not oke, ada children sini juga bukan children ya, sini children oke, terus ini ada price juga. Oh ya, sini ada sales underscore. Habis nansinya terus kita def children nih. Itu terus ada define smooth error, terus apa lagi ya? Oke sih sudah. Is root, is leaf. Oh ya. Ini sudah masuk di ini, jadi is root, dalamnya ada apa? Ada self dan p. Terus kita ada return self 6 self self 9p def is def self. Oke. Return self dot none children itu p, terus sama dengan all, terus is empty nya jangan lupa, dan len nya itu kasih 0. Oke, coba ini kita pilih. Oke, kita jalankan. Python was not fun. Oke, ya. Bisa. Kita lanjut ke ini sudah. Oke, computing deep. Deep itu kedalaman ya, kedalaman komputasi. Oke. Let P be the position of a node of a tree T. Misalkan P adalah posisi suatu node dari tree T. Jadi kedalaman dari P adalah jumlah
ancestornya, jumlah nenek moyangnya atau leluhurnya dari P, excluding itu tidak termasuk dari P itu sendiri. Jadi eh, kedalaman itu dihitung dari ancestor dari si P-nya sendiri, tapi P-nya tidak termasuk. Eh, Kedalaman dari root P is 0 karena root has no ancestor, kayak ya tidak ada nenek moyangnya gitu. The deep of P can also be recursive, defined as follow. Yang pertama, jika P adalah root, then maka kedalaman dari P adalah 0 karena dia root. Terus otherwise the depth of P is 1 plus the depth of the parent P. Jadi jika tidak, otherwise kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk. Jadi begini, jadi kan di sini bilang otherwise the depth of P is 1 plus the depth of the parent. Jadi misalkan di sini tuh kan yang jadi parent itu yang jadi root itu adalah ini paling atas D. Nah, misalnya dia root, ini sih tidak bilang kalau misalkan dia root berarti dipnya itu 0. Nah, ini kan tidak ada root, kan tidak ada ininya, tidak ada parentnya. Ini kan yang paling atas tuh otomatis. Jadi dia ini si rootnya ini parentnya 0. Dipnya 0 karena ada parentnya. Nah, di sini kenapa dipnya 1? Karena kan tadi rumusnya dip itu adalah jika dia bukan root, maka dia plus 1 ditambah di 1 di plus di parentnya. Kan ini dia bukan root toh. Nah, berarti dia dipnya base-nya itu 1. Nah, 1 ditambah dipnya si parentnya kan ini parentnya dari ini itu kan root dia. Jadi root tadi kan dipnya 0, jadi 1 ditambah 0 kan 1. Nah, gitu juga sebelahnya. Nah, kenapa di sini 2? Karena ini kan parentnya ini kan, misalkan sini hapus, jangan dulu lihat 2-nya, kita mau cari dipnya berapa. Jadi kan ini tadi berdasarkan rumus, kalau dia bukan root dipnya 1, jadi dia 1 ditambah dip parentnya kan sini 1, jadi 1 tambah 1 2, ditambah parentnya lagi 0, 1 tambah 1 tambah 0 ya 2, gitu dia. Oke, saya kira jelas. Ini return 0 return if self is root, return 0. Jika tidak, return 1 plus self det. Nah, si self det-nya si rootnya tadi itu. Computing height. Okay, the height of position P in a tree also defined recursive. If P is a leaf, then the deck height of P is 0. Otherwise, the height of P is 1 more than the maximum of the height of children. Gitu. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Ya kan, dia paling ujung. Nah, jika tidak, otherwise, tinggi dari P lebih 1 dari tinggi maksimum anak-anak P. Tinggi dari pohon yang tidak kosong atau tree yang tidak kosong adalah tinggi akar T. Tinggi pohon T yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Nah, di sini menyediakan implementasi yang pertama, underscore height 1 P itu memanggil algoritma depth P pada setiap posisi leaf T yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuknya di Biko
Biko 2 ini. Terus underscore hack 2p itu memanggil dirinya sendiri secara rekursif to provide linear or Biko 0, Biko 1 time complexity. Nah, di sini ada di sini ada n jumlah dari posisi di tree. Kita asumsikan L daun posisi. Kita asumsikan ada L posisi daun gitu. Nah, waktu komposisinya begini rumusnya. Oke, setiap panggilan itu setiap panggilan kedalaman memiliki fungsi memiliki waktu konstan yang dalam kasus terburuk bisa menjadi n plus n min 1 atau Biko n time kompleksitas waktunya. Jadi kompleksitas waktu terburuk sini bilang so the worst case time terburuk adalah hack1 function is ini. Oke, ini anunya for p in range. Ini expected times-nya if is leave d sama dengan depth p depth dot happen. Jadi dia happen gitu. Apa happen ya? Result kah? Misalnya. Oke, kita langsung ke binary tree. Nah, apa sih binary tree? Binary tree adalah pohon ordered atau tree ordered dengan properti sebagai berikut. Jadi dia tree kan dibedakan jadi binary tree dan linked tree. Setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Binary tree ini ingat ciri-cirinya, kita node memiliki paling banyak 2 anak, berarti bisa 1 dan bisa 0, tapi paling banyak 2. Nah, setiap node anak, node child diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Nah, anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dalam satu node. Berarti anak kiri itu lebih tinggi posisinya. Jadi kayak ada sini kayak anak kiri, sini anak kanan, tidak sejajar, dia harus berada di bawah daripada anak kiri. The subtree rotate at the left or right child of an internal node escalate a left subtree of right subtree respectively of V. Jadi subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari node internal V disebut subtree left subtree or right subtree. Oke. A binary tree is proper. Jadi pohon binary tree ini adalah proper jika setiap nodenya itu memiliki 0 atau 2 anak. 0 atau 2 itu disebut proper. Itu bisa juga disebut dengan full binary tree, full. Nah, jadi di dalam pohon binary tree di dalam in a proper binary tree, di dalam in tadi yang 0 atau 2, every internal node, setiap node internal memiliki tepatnya 2 anak. Berarti proper dia memiliki tepatnya 2 anak dia. A binary tree that is not proper is improper. Binary tree yang tidak tepat adalah disebut improper. Nah, ini contohnya. Recursive binary tree definition. Ini definisi dari binary tree. Yang pertama di sini sebutkan binary tree is either empty or consists of. Pohon tree kosong, pohon binary tree
pohon binary kosong atau binary tree itu terdiri dari yang pertama node R eh, disebut akar dari T that stored an element yang menyimpan sebuah elemen. A binary tree possible empty. Binary tree mungkin kosong, memanggil disebut disebut left subtree of T. Binary tree yang mungkin kosong juga disebut apa ini right subtree of dari T. Nah, pohon binary ADT sebagai tipe data abstrak, pohon binary adalah spesialisasi pohon atau tree yang mendukung 3 metode aksesor tambahan. Yang pertama di sini ada leaf P, return the possession, mengembalikan posisi yang kita presentasikan anak kiri tadi, anak kiri P, atau non jika P tidak mempunyai anak kiri. Terus ini tadi yang kayak T right yang anak kanan, dan non jika P tidak memiliki anak kanan. Nah, sibling ya saudara kembar yang sama-sama, yang posisinya saudara kandung begitu, sama-sama parennya begitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada the binary tree abstract based class implementation. Nah, implementasinya dari binary tree. Nah, binary tree class still remains abstract. Jadi kelas masih tetap abstrak begitu. Terus yang kedua ini inherits, mewarisi semua properti dari tree kelasnya. Ini dalam hal ini parent, slave, dan root. Terus yang ketiga menyediakan dua deklarasi yang untuk menyediakan dua deklarasi untuk two new abstract method, untuk dua abstrak metode. Yang pertama left P untuk position dari anakan kiri, dan right P dan position dari anakan kanan dari P. Provide menyediakan consider information of that. Yang pertama sibling, yang kedua children. Sibling untuk other child, terus children ya generator for the ordered children dari node. Oke, kita coding ini. Oke, implementasikan VS Code. Oke. Kita bikin kelas tambahan. Namanya apa tadi? Kelas possession. Kelas binary. Nah, terus di sininya tree-nya besar ya. Tree. Sini ada tree. Ada raise implement error, terus divide sama, terus sibling tadi apa tadi? Kalau di ini ya, ini sibling children. Oke. Sibling parent self
dot parent. If parent is known, return known. If p sama dengan self dot leave, return self right. Oke. Nah, kita buat childrennya, the children yang dimana if self leave kurung p is not known, will self p. If self right is known, else self right. Oh shit. Fuck. Oke. Children sudah. Oke. Tadi apa tadi? Oke. Sama ya. Lanjut, yakni properties of binary tree, yaitu properti dari pohon binary atau binary tree. Kami menyatakan himpunan semua node dari pohon T itu sama pada kedalaman yang sama at the same depth as level D of T. Secara umum level D memiliki paling banyak ini 2D node. The maximum number jumlah maksimum dari node pada tingkatan itu secara exponential sharing kita menuruni itu seiring kita menurunin pohon jadi gini kayak ini menurun gitu exponential as we go down the tree. Oke, kita masuk di implemented tree, implementasi dari tree, yaitu linked structure for binary tree, array based representasi for binary tree, linked structure. Oke, pertama adalah linked structure for binary tree. Struktur setiap ini each node maintain, setiap node memelihara referensi berikut ini. Ini ada 4. The element stored at position P, elemen disimpan di position P. Left child node anak kiri, node anak kanan, dan parent node. Jadi maksudnya begini, satu node itu terdapat 4. Disini jelaskan, yaitu adalah parent paling atas, ada left, ada right, dan elemen. Biasanya parent dan right ini disebut pointer, jadi pointer dan elemen. Jadi satu node itu ada 4 elemen dalam possession. Di tingkatan luarnya dari node itu disebut possession. Nah, tingkatan luar dari possession disebut adalah tree in possession. Oke. Implementasinya kayak mahasiswa itu anggap sebuah node. Nah, mahasiswa punya laptop itu beratkan sebuah elemen. Nah, dalam ruang kelas itu anggap sebuah possession, posisi. Nah, fakultas itu anggap dari tree-nya. Itu singkatnya begitu analoginya. Nah, di sini ada linked binary tree yang dipakai adalah validity, make possession. Untuk operation updating ada add truth, add left, kurang lebih sama lah, delete dan attach. Oke, sini suruh buat baru lagi. Oke, semuanya coding. Di sini ada prevent. Sebelum kita coding ada prevent kayak len is empty, root parent, left, right, sibling, children, dan yang dijelaskan tadi, is root, is left,
kedalaman, ketinggian, dan ini penambahan presi operasinya yang dalam tree. Oke, kita buat tadi kita buat binary tree-nya. Binary tree kita buat linked-nya. Jadi kita buat kelas baru, kelas linked binary tree, import binary tree. Nah, di situ dia mengimpor apa ya? Kelas node dulu, kelas node. Nah, terus ada dev init, self element, ada part sini non, diatur non, left ninggal non karena dia masih rootnya toh. Ada self element, ada parameternya ini, atributnya ada parent, left, dan right. Oke. Oke, kita hapus dulu. Nah, terus kita ada lagi namanya class position. Nah, class position itu ada dev init, ada apa tadi? Mana tadi itu? Mana? Oh shit. Nah, ada dev init, element, oke. Ada dev init, element, equals, dan oh itu aja. Init equals, oh ini tidak. Terus sini ada dev validate, self p, oke, is not is intense. Nah, kita return p buat yang bagian terakhir. Terus ada dev make possession, isinya adalah return self possession. Oh, langsung saja ya return. Aduh, salah lagi. Nah, kita hapus. Return self possession, self node, if node asnya. Oke. Nextnya apa ini? Dari tree constructor. Devlen, kita kasih self size ya. Oke. Step root, return self make possession. Oke, sip. Terus ada dev parent, isinya adalah not self validate dan return self possession. Oke. Baik. No children.
virtual nggak usah, dev root dev add root survey, terus dev add pakai ini cek. Daripada direct dan dev replace. Oke, ada dev delete dan dev attach. Dev print, Control. Oke. Thread modul selesai. Oke, mungkin ini kan kodenya sudah jadi. Kita tadi sudah buat tree sebagai kelas globalnya, terus ada binary tree dan linked list tree. Oke. Mungkin penjelasan mengenai tree sebenarnya masih ada halaman berikutnya, tapi itu akan dijelaskan di video lainnya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Pak ataupun kakak-kakak yang sudah menonton. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.